Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang soal dari uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023. Di sini saya ambil paket 2. Nah, di sini ada daftar peralatan, yaitu ada PC client, laptop, smartphone, crimping tool, kabel tester, dan tentu yang paling kita butuhkan adalah WiFi router board. Di sini ada 2. Yang satu difungsikan sebagai master mikrotik atau master router. Kemudian yang kedua ini nanti difungsikan sebagai switch. Kemudian di sini juga ada kabel UTP, konektor RJ45 dan koneksi internet. Jadi sebelum melakukan konfigurasi, silakan periksa terlebih dahulu kabel yang akan digunakan. Nah, di sini ada soal tugas. Jadi kita akan merancang jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Jadi di sini ada VLAN 1, VLAN ID 10 dengan name-nya siswa. Kemudian yang kedua VLAN ID 20, name-nya guru. Kemudian untuk Ether 1 nanti dikonfigurasi secara statik. Dan gateway-nya disesuaikan dengan ISP ya. Di sini juga sudah ditentukan untuk VLAN 1 IP-nya sekian dan untuk VLAN 2 juga IP-nya sekian. Nah, kemudian di bagian WLAN, di bagian hotspot, di sini juga IP-nya ditentukan. Kemudian untuk SSID, nama WiFi-nya, di sini UKK, kemudian nomor absen dari peserta. Di sini juga diminta membuat sebuah 5 user dengan ketentuan sebagai berikut. Ada kepala sekolah, kemudian guru, siswa dengan bandwidth yang berbeda-beda. Nanti ini kita akan buat satu persatu. Di sini juga ada gambar kerja. Jadi ada internet, kemudian wireless router, mikrotik pertama ya atau master router. Kemudian mikrotik kedua switch ya. Jadi mikrotik pertama ini ada hotspot yang bisa terkoneksi dengan smartphone atau laptop nantinya. Kemudian untuk mikrotik kedua yang dikonfigurasi sebagai switch, di sini ada 2 perangkat ya, komputer dan laptop. Nanti masing-masing bisa digunakan. Kita konfigurasi siswa dan guru. Di sini ada yang lebih jelas ya, dari mikrotik pertama, dari port pertama itu ke ISP atau penyedia layanan internet. Dari port kedua di sini nanti membawa 2 alamat IP yang kemudian disambungkan di switch ke port pertama. Kemudian nanti port kedua itu untuk VLAN ID 10 yaitu siswa, kemudian untuk port ketiga ini untuk VLAN ID 20 yaitu untuk guru. Nah, baik, kita langsung ke konfigurasinya. Jadi pertama kita akan lakukan konfigurasi seperti biasa. Kita buka Winbox-nya ya. Jadi pastikan MAC address itu sama dengan connect to, kemudian connect. Nah, pertama di sini kita setting atau kita bisa lakukan reset konfigurasi terlebih dahulu. Ini dicentang no default konfigurasi dan do not backup. Kita klik reset configuration, klik yes. Kita tunggu sampai ada bunyi beep. Nah, itu sudah ada bunyi beep. Kita sudah selesai melakukan reset configuration. Kita ke menu Nickbox, klik refresh. Nah, di sini sudah tampil ya. Kita connect. Ini saya besarkan. Nah, jadi pertama kita bisa melakukan penamaan terlebih dahulu. Jadi untuk Ether 1 ini bisa nanti ini tersambung ke internet ya. Kita klik apply, oke. Kemudian untuk Ether 2 nanti ini yang port yang akan digunakan sebagai VLAN. Bisa kita kasih nama LAN. Nah, kemudian
Untuk port 3 ini nggak dipakai, kemudian untuk port 4 ini hanya sebagai port yang digunakan untuk konfigurasi. Nah, di sini kita bisa langsung konfigurasi WLAN-nya ya. Kita bisa konfigurasi WLAN, ini kita aktifkan dulu, double klik, name-nya kita ganti ke hotspot. Kemudian kita ke bagian wireless. Di sini modenya kita ganti menjadi API Bread. Kemudian untuk bandnya, ini supaya sinyalnya lebih bagus, kita pakai yang 2 GHz BGN. Kemudian untuk SSID-nya, di sini tadi perintahnya untuk SSID itu kita cek dulu. UKK kemudian nomor absen ya. Di sini kita UKK kemudian underscore misalkan absen ke-10 ya. Di sini sudah bisa kita klik apply kemudian oke. Nah, selanjutnya tetap di interface. Klik plus kemudian VLAN. Di sini yang pertama kita buat untuk siswa ya. Untuk siswa yaitu VLAN ID-nya 10. Siswa untuk VLAN ID-nya itu 10. Kemudian interface-nya itu yang dipakai tadi LAN 2. Kita klik apply kemudian oke. Kita tambahkan satu lagi yaitu untuk guru. VLAN ID-nya itu tadi kalau nggak salah 20 ya, 20. Kemudian untuk interface-nya ini tetap kita pilih Ether 2 yaitu LAN. Kita klik apply kemudian oke. Nah, setelah ini kita lanjut ke bagian pengalamatan. Kita masuk ke menu IP, kemudian address di sini. Ini sudah, saya tutup dulu. Pertama kita berikan alamat untuk Ether 1 yang ke internet 192.168.4 di sini ya, 4.10 misalkan /24. Kemudian interface-nya kita arahkan ke Ether 1 yaitu internet, kemudian klik apply, kemudian oke. Selanjutnya kita tambah lagi untuk siswa ya, untuk siswa dulu. Di sini untuk siswa kita cek IP-nya. Siswa itu VLAN ID 1 yaitu 40.1. 192.168.40.1/24. Oke, kita klik apply kemudian oke. Kita tambah lagi sekarang untuk guru ya, untuk guru IP-nya di VLAN 2 itu 60.1. 192.168.60.1/24. Nah, di sini kita klik apply kemudian oke. Kita juga buat untuk WLAN untuk hotspotnya. Untuk hotspot di sini tadi IP-nya pakai 20.1 ini. Untuk WLAN 192.168.20.1/24. Kita klik apply kemudian oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian IP kemudian DNS. Di sini kita checklist untuk allow remote request. Kemudian untuk server kita bisa menambahkan DNS dari Google 4, kita klik apply kemudian oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP ke bagian routers. Nah, di sini kita akan melakukan routing. Di sini kita klik plus. Kemudian ke bagian gateway. Di sini kita tambahkan gateway dari modem utama 192.168.4.1. Ini kita klik apply. Di sini tanpa slash ya. Klik OK. Kalau sudah reachable, berarti di sini MikroTik kita sudah tersambung ke internet. Kita bisa cek melalui terminal di sini. Kita coba di sini diminta password ya. Saya tambahkan dulu admin. Nah, kita bisa lakukan ping ke www.google.com. Nah,
Kalau sudah seperti ini berarti artinya kita sukses membuat MikroTik master router ini tersambung ke internet. Selanjutnya kita masuk ke menu IP, kemudian firewall, masuk ke tab NAT, kemudian klik plus. Di bagian general, di bagian client, di sini kita pilih SRC NAT atau source NAT. Kemudian di out interface-nya ini kita arahkan ke Ether 1 atau internet ya. Kemudian masuk ke tab action. Di sini di action kita pilih mesh query. Nah, kita klik apply, kita klik OK. Ini saya tutup dulu. Selanjutnya kita masuk ke IP, kemudian kita bisa konfigurasi hotspotnya dulu di bagian server ya. Di bagian server kita klik hotspot setup, kemudian ini arahkan ke WLAN 1 hotspot. Kita klik next, kita klik next. Nah, di sini kita bisa lakukan tambahkan DNS ya. Nanti kalau ada yang terhubung akan didirect ke halaman login page. Di sini misalkan tamimi.net, kita klik next. Untuk name-nya ini bisa kita langsung sesuaikan. Nah tadi nah di bagian ini saya buat siswa, passwordnya 789, kecil semua, siswa passwordnya 789, next. Nah ini sudah sukses ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian IP, kemudian DHCP server. Nah di sini sudah ada DHCP server ya, milik hotspot, karena dia akan dibuatkan otomatis tadi pada waktu kita melakukan hotspot setup. Kita masuk ke DHCP server ya. Di sini kita klik DHCP setup. Di sini kita arahkan ke siswa terlebih dahulu. Kita klik next. Nah, kita tambahkan satu lagi untuk guru ya, guru. Next. Nah di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi master router pertama atau MikroTik pertama ya. Coba sekarang kita lakukan pengujian ke wifi-nya. Nah, di sini ada UKK 10, kita bisa klik ya. Coba kita cek di sini hotspot. Tadi tamimi.net, kita bisa langsung uji di sini. Nah, ini sudah bisa masuk. Tadi siswa passwordnya 789. Ini belum ada internet ya. Coba kita login. Oke, ini sudah sukses. Kita reload. Nah, ini sudah ada ya, kita bisa tersambung dengan internet. Nah, selanjutnya kita akan buat 5 user dengan ketentuan seperti berikut. Jadi ada kepala sekolah, guru, siswa dengan kecepatan ini. Kita kembali ke Winbox ya. Di sini kita bikin user profil dulu di sini. Yang pertama kepala sekolah. Jadi bandwidthnya itu tadi 512 KB. 512K. Ini bisa digunakan satu orang ya. Kita klik apply, kemudian OK. Kemudian untuk guru ya, guru itu 256 KB, 256K, 256K. Ini bisa kita ubah dua, berarti voucher guru yang menggunakan user profil guru, nanti itu vouchernya bisa digunakan 2 perangkat. Oke, kita tambahkan lagi untuk siswa. Untuk siswa kecepatannya itu 128K, 128K. Apply, oke.
Sekarang kita bikin di sini ya, nambah voucher kepala sekolah 123, name-nya kepala sekolah, passwordnya 123, default profilnya itu kepala sekolah. Apply, oke. Terus yang siswa tadi kita ubah profilnya ke bagian siswa. Ini saya ganti siswa 1. Passwordnya tadi 789 ya. Apply, oke. Saya tambahkan siswa 2. Passwordnya misalkan 10, 11. Ini juga siswa. Tambah lagi siswa 3, passwordnya 12, 13, profilnya juga pakai siswa. Kemudian kita tambahkan satu lagi, guru. Untuk guru passwordnya 456, kemudian profilnya itu pakai guru. Apply, oke. Baik, sudah selesai. Kita bisa coba ya, kita bisa coba UKK. Pertama kita coba yang akun kepala sekolah ya, kepala sekolah. Kepala sekolah passwordnya 123, 123, klik OK. Ini sukses ya, di sini ya, sukses. Coba kita cek. Nah, bisa ya. Kita balik ke Winbox, kita cek. Nah, di sini untuk akun kepala sekolah di sini dibatasi sebesar 500. Untuk uploadnya 512 KB, downloadnya 512 KB. Kemudian di sini kita juga diminta mengganti halaman login pack-nya ya, halaman login pack-nya. Kita bisa ke bagian ini, ke bagian file. Jadi kita besarkan. Tadi saya sudah sediakan di dokumen ya. Tinggal geser ke sini ya. Oke. Nah, kemudian masuk ke IP, kemudian hotspot, ke bagian server ya. Server profil maksudnya. Ini di double klik. Kemudian untuk HTML directory-nya kita arahkan tadi namanya hotspot. Ini hotspot Mi 3. Play, oke. Sekarang kita cek ya. Nah, jadi sekarang template-nya seperti ini. Ini bisa dimodif ya, misalkan selamat datang sesuai ini. Untuk template kalian bisa download di Google, tinggal disesuaikan. Baik, untuk konfigurasi master router ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi di bagian switch. Sekarang kita lanjut ke switch. Kita buka Winbox-nya. Ini pastikan connect sama dengan MAC address, klik connect. Kita ke menu interface. Jadi untuk Ether 1 di sini sudah tersambung ke MikroTik Ether 2 di MikroTik pertama tadi. Kemudian untuk Ether 2 ini kita jadikan VLAN ID 10 yang ke siswa. Kemudian untuk Ether 3 ini kita jadikan VLAN ID 20 yaitu untuk guru. Kita balik. Selanjutnya kita masuk ke menu bread. Nah, di sini kita bikin bread ya. Kita bisa langsung klik apply, oke. Kemudian ke port. Di sini kita tambahkan Ether 1 apply, oke. Kemudian Ether 2 apply, oke. Kemudian tambahkan lagi untuk Ether 3 apply, oke. Nah, di sini
Jadi Ether 1 ini yang tersambung ke mikrotik pertama, kemudian Ether 2 nanti ini VLAN ID 10, VLAN ID 20. Selanjutnya kita masuk ke bagian switch di sini. Di bagian switch kita masuk ke bagian VLAN ya. Di sini kita tambahkan untuk ini kita pilih switch 1 ya, tetap untuk VLAN ID 10 ya, VLAN ID 10 yaitu Ether 2. Sumbernya dari ETH1 kemudian dikeluarkan ke ETH2 karena 2 nanti akan dijadikan sebagai VLAN ID 10 itu siswa. Klik apply, oke. Kemudian kita tambahkan lagi di sini untuk VLAN ID yang guru itu tadi 20 ya. 20. Portnya tetap Ether 1. Sumbernya dari Ether 1 kemudian dikeluarkan ke Ether 3. Kita klik apply. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan ya Ether 2, Ether 3, kemudian VLAN ID-nya juga. Selanjutnya kita masuk ke bagian port. Nah, di Ether 1 kita double klik. Untuk Ether 1 ini kan VLAN modenya kita ubah menjadi secure. Kemudian VLAN header-nya kita ganti menjadi add if missing. Jadi untuk Ether 1 nanti ini akan membawa 2 alamat IP. Kita klik apply kemudian oke. Selanjutnya di Ether 2 di sini VLAN mode-nya kita ubah menjadi secure. Kemudian untuk VLAN header-nya kita pilih always strip, artinya dia hanya bisa membawa 1 alamat IP. Untuk VLAN-nya Ether 2 tadi 10 ya, untuk siswa ini 10. Kita klik apply kemudian oke. Kemudian di Ether 3 ini secure, ini juga always strip, VLAN-nya 20. Kita klik apply kemudian klik oke. Ini kita sudah selesai. Kita sudah selesai konfigurasi mikrotik atau switch. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba. Saya akan pindahkan port yang sekarang, saya akan pindahkan ke Ether 2. Jadi tadi Ether 2 itu IP-nya untuk Ether 2 akan dipakai untuk VLAN 1 siswa yang IP-nya itu ini 192.168.40.1. Saya ganti portnya. Nah, jadi sekarang ini tersambung ke VLAN 1 dengan name siswa dengan IP ini 40. Jadi di sini tuh dapat 192.168.40.254. Sudah sesuai dengan ini, dengan ketentuan. Untuk routernya 40.1. Nah, sekarang kita coba dulu internetnya apakah bisa. Nah, bisa ya. Sekarang saya akan pindahkan ke Ether 3 yang digunakan VLAN 2, yaitu VLAN ID-nya 20 dengan name-nya guru dan IP address-nya itu 192.168.60.1/24. Saya pindahkan dulu ke Ether 3. Nah, di sini sudah sesuai dengan ketentuan ya. Jadi 192.168.60 di switch di mikrotik kedua. Jadi di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2002-2023. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.